Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku, seperti biasa kembali lagi bersama Pak Azka Nur Hadi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anakku, sebelum mulai belajar, alangkah lebih berkahnya dan supaya ilmu kita bermanfaat, yuk sama-sama kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, pasti sebelumnya kalian sudah belajar ya. Coba hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul sekali, yaitu tentang Asmaul Husna As-Sami, yaitu Allah Maha Mendengar. Pasti anak-anakku sudah hafal ya, jumlah Asmaul Husna ada berapa? Ya, betul sekali, yaitu ada 99. Sebelumnya kita sudah membahas ya tentang Asmaul Husna Al-Alim, yaitu Allah Maha Melihat. Lalu hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna As-Sami, yang artinya Allah Maha Mendengar. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Jadi kita sebagai makhluknya ataupun hambanya, kita pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tempat meminta pertolongan. Ya, kita selalu memanjatkan doa, karena yang namanya manusia tak terlepas dari yang namanya meminta pertolongan. Yang pertolongan yang paling baik yaitu pertolongan kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Kata Allah, ud'uni istajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabahnya. Nah, baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, agar doa kita dijabah oleh Allah, maka yang pertama ditanamkan dalam hati, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu berdoa dengan khusyuk, dengan hati yang ikhlas, lalu bersujud, bersyukur kepadanya. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala. Buat siapa? Ya, kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita memohon kepada Allah, Allah makin sayang kepada kita. Beda lagi ya kalau kita terlalu banyak meminta kepada makhluk ataupun meminta sama manusia. Biasanya kita suka jengkel ya kalau manusia memiliki sifat itu. Tetapi kalau Allah, semakin banyak dipinta sama makhluknya, semakin besar rasa sayang Allah kepada makhluknya. Nah begitu. Jadi kita harus perbanyak berdoa kepada Allah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Gitu. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Tuh, walaupun kita berdoa tidak dilafadkan ataupun tidak diucapkan, hanya sekedar dalam hati, pasti Allah mendengar. Begitu segala bentuk ucapan yang terlintas di pikiran ataupun di dalam hati, pasti Allah mengetahui dan mendengarnya. Oleh karena itu, kita harus, hal apa yang harus kita lakukan? Banyak ya, tentunya hal-hal yang baik, nanti akan dijelaskan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 148. Yuk kita sama-sama bacakan. Kita membaca ta'awudz, basmalah, lalu sambung ke suratnya ya. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibballahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Nanti dibaca lagi ya, diulang kembali. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, dalam ayat ini kita tidak boleh berkata buruk karena Allah sangat membencinya. Karena Allah sangat tidak menyukai orang yang berkata buruk. Gitu ya, kecuali orang yang dizalimi. Kalau orang yang dizalimi, hati-hati, takutnya orang yang kita sakiti, hatinya kita lukai, lalu dia berdoa dan doanya itu buruk, pasti orang yang dizalimi doanya diijabah. Jadi lebih baik kita menjaga lisan kita ya, menjaga omongan kita. Nah, baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, hal ataupun sikap yang mesti kita jaga, yang mesti kita lakukan adalah, nah, yang pertama, selalu berhati-hati ketika berbicara. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Yang ketiga, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. 4 poin ini itu harus difahami lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kehidupan kita akan baik dan mendapatkan keberkahan, karena 4 poin ini tentunya akhlak yang mulia. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, sikap yang mesti kita miliki adalah, aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Gitu, mesti diyakini ya. Lalu ketika sudah diyakini tentang bahwa Allah mengetahui dan maha mendengar, kita insya Allah akan terjaga. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, setelahnya kita memahami materi yang barusan kita pelajari. Nah, sekarang
kalian harus mengerjakan tugasnya ya, ataupun latihan dari 1 sampai nomor 8. Maksudnya bagaimana? Kalian harus mencocokkan, cari jawaban yang betul dari kata-kata yang ada di samping ataupun jawaban yang di samping. Contohnya misalkan nomor 1 asami. Nah, asami itu jawabannya yang mana ya di antara yang 8 ini? Tuh yang sebelah kanan. Nah, asami artinya tadi apa? Ya, Allah Maha mendengar. Tuh, tinggal ditarik garis ya, disebutnya tarik garis. Cari jawaban yang betul. Kalian catat di buku ya, di buku tugas, lalu nanti foto kirim ke Bapak. Selanjutnya, oh iya, cukup materinya sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan materi hari ini, ilmu hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, barokah untuk kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan pahala yang berlipat ganda. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.